Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Diksi Aprialdi dengan nomor BP 211522026. Yang kedua Padransa Lubis, saya sendiri dengan nomor BP 2111230030. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai solusi problem di bidang lingkungan hidup. Yang akan dibacakan oleh Diksi. Baik, terima kasih. Yang pertama, nilai-nilai yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam pasal 3 undang-undang di atas dijelaskan lebih jauh bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ditegaskan lebih lanjut bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 6. Terlindungnya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusak lingkungan hidup. Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup, tentu tidak bisa dilepaskan dari masalah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ini. Sebab Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Aplikasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengembangan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain 1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. 2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah, manusia harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, harus dirawat agar tidak rusak, dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Banyak hal yang dilakukan untuk mengaplikasikan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menyayangi binatang, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan, dan sebagainya. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai peri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut. 1. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya,
perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. 3. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, kersa, dan keyakinan. Penerapan pengamalan atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagainya. Dalam hal ini, banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan sila ini. Misalnya, mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan, dan sebagainya. Nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini ternyata mendapat penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Antara lain dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3, pasal 6 ayat 1 sampai ayat 2, dan pasal 7 ayat 1 sampai ayat 2. Pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusak lingkungan hidup, dan dalam ayat 2 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa pada ayat 1 di atas dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. 3. Menumbuhkan ketangkapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. 4. Memberikan saran pendapat. 5. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan yang selanjutnya. Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa, patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta membela dan menjunjung tinggi atau patriotisme. Yang kedua, pengakuan terhadap kebinekatunggalaan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa atau berbeda-beda namun satu jua yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Yang ketiga, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Aplikasi atau pengamalan sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian penggabungan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan, serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata-tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni yang pertama, kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. Yang kedua, pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Yang ketiga, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Penerapan sila-sila ini dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain
Pertama, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak milik orang lain, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Pengamalan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GHBN, GHHN, bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dalam ketetapan MPR ini, hal itu diatur sebagai berikut. Yang pertama, mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungannya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan dari generasi ke generasi. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Mendelegasi secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang. 5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik. Adanya berbagai kegiatan yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup hanya akan merugikan masyarakat luas, sehingga memicu ketidaksenangan masyarakat. Sebagai contohnya adalah praktek illegal logging yang jelas-jelas merugikan kelestarian hutan, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor. Kasus pencemaran oleh berbagai perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar juga bisa memicu kemarahan masyarakat. Sebagai contoh, adanya protes keras dari masyarakat Jaten Karanganyar terhadap pencemaran lingkungan dari limbah pabrik tekstil PT Sekar Bangawan Teks, PT Sari Warnasari, PT Subtex, dan PT Sawah Karunia Agung. Akhirnya kasus ini bisa dibawa juga ke meja hijau untuk mendapat hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing. Kesimpulan, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat beberapa kesimpulan penting, yakni yang pertama, perlu memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan hidup supaya masyarakat dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat dikaitkan dengan dijiwai dengan pengamalan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila. Sebab Pancasila adalah norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.